ada di leasing, terus digadekan juga Pak Haji itu si mobil. Akhirnya saya nggak bisa bayar 4 bulan, sama leasing ditarik. Terus saya punya gadean sama orang juga kan. Nah orangnya datang ke rumah, ini gimana katanya, Pak saya mau minta dibayarin aja gadeannya gitu, kata dia bilang gitu. Iya Pak, nanti ya, nanti mudah-mudahan nanti tanggal awal bulan Januari ada, kata saya gitu, nanti tunggu aja ya. Nah pas bulan Januari itu saya tulis Pak Haji, ditulis namanya, pokoknya nama ini kamu jangan datang lagi, jangan nge-WA lagi, jangan telepon lagi, jangan datang lagi ke rumah, jangan nagih lagi. Terus digulung pakai celana dalam, dilipat pakai itu lakban, masukkan ke botol, simpan di freezer sampai sekarang Pak Haji. Sekarang udah hampir setahun ya nggak datang Pak Haji orangnya. Jadi itu freezer bukan es batu isinya ya, celana dalam ya. Tepuk tangan dong. Waduh, gubrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan selalu diberikan rezeki yang halal dan berkah, amin Allahumma amin. Video kali ini kita mau bahas fikih teman-teman ya. Kita bahas fikih tipis-tipis. Video di awal tadi itu adalah apa yang mau kita bahas lah ya. Ibu-ibu tadi itu ya yang belum tahu, ibu-ibu tadi itu salah satu jamaah dari RDAY. RDAY itu Rumah Doa Anak Yatim yang dikelola oleh Haji Dwi Susanto kalau nggak salah begitu. Nah, untuk ajarannya sendiri ya RDAY ini nggak begitu aneh-aneh sebenarnya, kayak cuman bangun malam kemudian sholat tahajud, mandi, senyum, tadarus Quran, sedekah dan lain-lain. Intinya nggak ada hal-hal yang menyimpang lah. Tapi yang bikin aneh itu ya ketika jamaahnya ataupun ketika ada pasien yang mengutarakan problemnya itu oleh Pak Haji tadi, itu kebanyakan solusinya itu menggunakan celana dalam teman-teman ya. Terus CD-nya itu diapakan? Ini yang menurut saya itu aneh ya. CD-nya itu diapakan? Lah maka CD tadi itu perlakuannya beda-beda sesuai masalah yang diutarakan oleh pasien. Salah satunya itu ibu yang kita lihat di depan videonya teman-teman. Jadi singkatnya begini. Ibu-ibu tadi itu terlilit hutang gadai sampai mobilnya juga ditarik, dan masih punya hutang lagi ke gadai yang lain, entah ini ke orang atau ke lembaga, saya kurang paham. Yang jelas ibu ini punya hutang ke orang lah gitu. Sudah jatuh tempo mestinya di bulan Januari. Nah, oleh Pak Haji tadi itu sebelumnya ini ya, video sebelumnya itu dikasih saran supaya kita itu tidak diuber-uber sama debt collector, supaya hutang kita itu tidak ada yang nyari. Itu nulislah di kertas, ditulis, jangan WA lagi, jangan nelpon lagi, jangan apa lagi, dibuntel menggunakan celana dalam dan ditaruh di botol, ditaruh di freezer, katanya kan begitu tadi itu. Dan itu kata ibu tadi terbukti 1 tahun kemudian debt collectornya nggak datang ke rumah, nggak nagih. Ini yang menurut saya perlu kita bahas teman-teman. Dari bannernya saja ya, dari bannernya saja ini menurut saya ini kurang logis teman-teman. Dari bannernya Pak Haji ini ya, coba iklannya teman-teman ya, hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Ini nggak logis. Memang di dunia periklanan mestinya memang seperti itu ya. Tapi kalau ini masalah hutang, ini perlu kita pertimbangkan ya. Karena hutang ini berat teman-teman ya, berat nih. Nggak ada ceritanya hutang itu lunas tanpa bayar, itu nggak ada. Kecuali ini sudah diibrok, sudah diikhlaskan sama penghutang. Makanya teman-teman ya, sebelum kita bahas ini ada pesan, bukan pesan lah ya, hal yang harus kita renungkan bersama, bahwa jangan sampai kita itu bermudah-mudahan dengan hutang teman-teman ya, karena bahaya sekali ya.
Hutang itu berat teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya uang, ya segera kita sahur ya semampu kita. Kalau bisa jangan begitu loh, jangan keburu berhutang gitu. Nah, kalau sudah kepepet ya gimana lagi. Ya mungkin itu sudah jalannya, tapi seperti tadi jangan sampai bermudah-mudahan, apalagi melakukan tindakan dalam tanda kutip yang mungkin seperti ibu tadi itu ya, entah itu untuk mengelabuhi mengelabuhi debt collector atau yang lain-lainnya. Nah, terus kasus tadi saya punya pandangan begini. Kasus tadi bahwa ibu tersebut itu masih belum lunas ya. Jadi tidak seperti apa yang diiklankan. Lunas hutang tanpa bayar. Saya rasa belum ya. Jadi memang harus menyerahkan apa yang menjadi tanggungan. Kita ambil ibarat pendek lah ya. Di dalam Fathul Qorib silakan teman-teman bisa cek sendiri di bab rohan ya. Wa idza qabadul murtahin ba'dul haqi allazi 'ala rohin lam yakhruj ay lam yanfakka syai'un minar rohni hatta yakdiya jami'ahu. Jadi kalau misalnya murtahin, orang ini pihak gadai sudah kita bayar ya, sudah menerima sebagian hak yang mestinya menjadi kewajiban kita. Kita berarti punya hutang misalnya 10.000, sudah kita bayar 5.000. Maka lam yakhruj ay lam yanfakka syai'un minar rohni hatta yakdiya jami'ahu. Maka akad gadai kita itu belum selesai sehingga kita bisa membayar keseluruhan apa yang menjadi tanggungan kita, teman-teman. Maka akad gadai kita itu belum selesai ya. Sesuatu hal yang berkaitan dengan gadai kita itu belum terlepas. Dalam arti misalnya kita menyerahkan barang sebagai jaminan, maka belum bisa diambil meskipun kita sudah membayar setengah ya, kecuali ada perjanjian ya. Ini konsep loh ya, ini kita bicara konsep. Jadi segala hal urutannya lah, urutan dan sebab akibat dalam rohan, dalam gadai kita belum selesai teman-teman, masih dalam kekangan hutang lah, kira-kira begitu. Jadi kita harus bayar sampai full 10.000. Maka hutang piutang atau tanggungan itu bisa bebas dengan apa? Jawabannya ada dua kemungkinan. Pertama, kita memang membayar lunas, full kita bayar. Atau yang kedua, itu memang sudah diikhlaskan atau diibrok atau dibebaskan oleh pihak yang memberi hutang. Itu teman-teman. Jadi kita bisa lepas dari hutang ya antara dua hal tadi itu. Kita bayar lunas atau dari pihak penghutang itu memberikan kerelaannya, mengikhlaskan atau membebaskan kita dari tanggungan hutang. Nah, untuk poin pertama, membayar lunas dalam kasus yang seperti ibu tadi itu ya, dalam tanda kutip, itu belum membayar lunas karena pengakuannya belum membayar lunas. Nah, maka opsi kedua, apakah hutang ibu ini benar-benar lunas gara-gara tidak ditagih padahal sudah lewat jatuh tempo? Nah, maka dalam fikih teman-teman ya, ini bisa diskusi untuk teman-teman santri yang kebetulan nyimak di video saya. Monggo silahkan nanti komen apa pendapat kalian ya, atau ada ibarat yang menurut jenengan pas, silahkan tulis mawon di kolom komentar. Nah, dalam fikih itu dikenal istilah hibatuddin lil madin, yaitu memberikan hutang kepada orang yang berhutang. Misalnya gini teman-temannya, deskripsinya itu begini. Misalnya saya memberikan hutangan lah, tanggungan begitu kepada orang yang namanya Zaid. Nah, kemudian oleh saya berikan kepada Zaid tersebut. Oke Zaid, begini, kamu kan punya hutang kepada saya 10.000, punya tanggungan ke saya 10.000. Maka status tanggungan kamu ini ya, 10.000 atau hutang kamu 10.000 ini tak kasihkan ke kamu. Ini kan namanya ya di dalam fikih itu hibatuddin lil madin. Maka ini adalah lafadz soreh ibro, lafadz soreh yang membebaskan status hutangnya Zaid kepada saya. Nah, itu lafadz soreh, sudah nggak bisa dimaknai lagi, itu sudah nggak bisa dipalingkan maknanya. Pokoknya ini maknanya berarti membebaskan hutangnya Zaid kepada saya, begitu. Makanya dalam kitab Hawasi Sarwani ini kan dalam qauluhu ibroun ya,
Itu ada ibarat qadiyatuhu anna hibatadaini sorihun fil ibra wa huwa kadzalik. Jadi ketika kita itu memberikan status hutang ya, status hutang itu kepada orang yang berhutang, maka itu sama saja kita itu mengikhlaskan atau membebaskan orang yang berhutang kepada kita itu. Selain dari lafadz soreh, untuk membebaskan hutang itu juga ada yang menggunakan lafadz kinayah ya, sigot kinayah. Lah kalau sigot kinayah ini maka butuh pada niat, gampangnya gitu. Jadi kalau saya melafatkan lafadz ini dan saya tidak niat untuk membebaskan ya, maka tidak bebas hutangnya gitu. Ulama memberi contoh seperti ini ya teman-teman. Ka'ayakula tarok tuhulaka, wes hutang yang itu tak tinggal di kamu. Nah misalnya begitu contohnya. Atau saya ngomong gini, la akhuduhu minka, oke, hutang yang itu ndak saya ambil darimu dah, ndak saya ambil hutangnya itu. Nah lafadz-lafadz itu masih butuh niat untuk diarahkan pada makna pembebasan hutang atau ibro. Jadi kalau misalnya saya mengucapkan lafadz seperti itu tapi tidak niat untuk membebaskan ya, maka hutangnya masih tetap ada gitu loh. Ini yang namanya sigot kinayah, beda dengan sigot soreh tadi teman-teman. Terus kira-kira kasus ibu tadi itu masuk ke dalam lafadz soreh dalam ibro atau lafadz kinayah? Jujur kami pribadi itu memandang bahwa kasus yang dialami ibu tadi itu tidak masuk di keduanya. Dalam arti berarti hutangnya ibu tadi masih utuh dan perlu dibayar. Tidak masuk di lafadz soreh dan juga tidak masuk di lafadz kinayah. Jadi masih utuh. Karena begini teman-teman ya. Ketika orang itu tidak menagih atau ya lupalah dalam jangka yang lama, itu bukan berarti itu mengikhlaskan atau membebaskan tanggungan seseorang. Seperti dalam kasus ibu tadi, bukan berarti orang yang memberikan piutang gadai itu mengikhlaskan atau mengibrokkan hanya gara-gara tidak menagih dalam tempo yang lama. Terus kalau misalnya kita lanjut pertanyaannya, kan bisa jadi orang yang memberi hutang itu sudah membebaskan meskipun ibu tadi tidak mengetahui ya. Oke, memang begini teman-teman ya. Hibatud lil madin itu memang masih khilaf apakah butuh qabul atau diterima oleh ibu tadi atau tidak. Jadi ginilah gampangannya, kalau ada orang yang membebaskan hutang, itu ulama khilaf apakah perlu diterima oleh yang berhutang. Misalnya saya tadi, Z, hutang kamu tak bebaskan wis gitu. Maka ulama khilaf apakah Z itu harus menjawab iya atau tidak usah menjawab, itu sudah terjadi. Itu khilaf. Nah, terus okelah kita menggunakan ulama yang mengatakan bahwa hibatuden atau pembebasan hutang itu layah taju ilal qabul, tidak butuh diterima. Jadi pokok ada lafadz dari orang yang memberi hutang bahwa dia membebaskan hutangnya si Zaid, maka itu sudah terjadi atau berarti hutangnya sudah bebas, Zaid tidak wajib bayar. Oke, ini kita bahas teman-teman ya. Saya memahami gini, awalnya memang seperti itu, sehingga bisa jadi orang yang memberikan hutang kepada ibu tadi sudah membebaskan di jauh-jauh hari. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat ya, dalam kasus lafadz yang kinayah tadi, ternyata di sana ada domir ka. Domir ka ini teman-teman kalau yang ngerti nahu itu domir mukhotob. Domir mukhotob itu menunjukkan bahwa orangnya itu ada. Jadi gampangannya gini, kalau saya mau membebaskan hutang kepada seseorang, terus orangnya kok nggak ada, lah terus saya mau ngomong sama siapa? Kan kira-kira begitu. Sedangkan lafadz yang mestinya saya ucapkan begini, lafadz yang harus saya ucapkan, saya membebaskan hutangmu. Nah begitu. Seperti yang ibarat tadi, tarok tuhulaka. Laka ini menunjukkan kalau orangnya itu di depan kita ajak ngomong. Contoh kedua juga sama, la akhuduhu minka, saya nggak mau ngambil hutang yang ada pada dirimu itu orangnya ada di depan kita. Kalau kita melihat ibarat ini, maka semestinya orangnya harus tahu kalau diibrok, orangnya harus tahu kalau dibebaskan oleh si pemberi hutang. Mestinya kan begitu teman-temannya. Terus pasti teman-teman bertanya, bagaimana korelasi dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa
Ibro itu tidak butuh pada qabul, tidak butuh penerimaan. Nah, maka saya jawab begini teman-teman. Bisa jadi maksud dari ibarat yang mengatakan bahwa Ibro itu tidak butuh qabul itu mengindikasikan bahwa orangnya juga tetap harus ada meskipun orangnya itu tidak qabul. Bisa jadi pemaknanya begitu ketika kita melihat syarat-syarat sighot. Misalnya saya gambarkan begini teman-teman. Kalau kita hanya memahami potongan ibarat yang mengatakan bahwa Ibro itu tidak perlu qabul, tidak perlu penerimaan, maka salah satu mafhum yang muncul di kita adalah meskipun orangnya jauh, ketika kita bebaskan hutangnya itu sah. Tapi kalau kita campurkan ya tentang ibarat sighot dan juga pendapat ulama yang mengatakan tidak harus qabul, maka bisa jadi pemaknanya menjadi begini. Meskipun tidak qabul, tidak ada penerimaan, tapi orangnya tetap harus ada dan tahu gitu loh. Misal saya mau membebaskan hutang Zaid yang 10.000 tadi. Zaid itu harus hadir kepada saya, harus hadir di depan saya, harus saya omongi, harus saya bicarai lah, saya ajak bicara bahwa Zaid, hutang kamu saya bebaskan. Perkara Zaid itu menjawab iya, menerima atau tidak, melafadzkan kata iya atau tidak, maka pembebasan hutang yang saya ucapkan itu pasti terjadi. Bisa jadi pemaknanya begitu. Jadi Ibro itu tidak membutuhkan qabul, la yahtaju ilal qabul, itu bisa jadi maknanya seperti itu. Ini pandangan pribadi ya, silahkan teman-teman komen. Nah, terus tak kasih gambaran lagi dalam kitab I'anatul Thalibin pada saat membahas sighot itu beliau nyinggung seperti ini teman-teman ya. Kenapa kok saya kemudian mempunyai kerangka berpikir seperti tadi itu ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kabituka yusiru ila sarto ini fisighot. Lafat kabituka ini ya, bituka. Lafat ini memberikan isyarah harus adanya dua syarat ini dalam sighot. Apa? Wahuma al khitab, yaitu pembicaraan kepada orang ya, khitab. Kemudian wuku'uhu ala jumlatil mukhatab, juga terjadinya ucapan itu menggunakan jumlah mukhatab, sehingga kalau menggunakan jumlah ghaib, orangnya nggak ada, ya maka nggak terjadi sighotnya. Berarti kan kalau misalnya saya cuma ngomong gini, utangnya saya bebaskan dah, maka ini bukan kategori sighot, kan mestinya begitu. Sehingga kalau kita mau mengatakan bahwa Ibro itu termasuk akad, ya kan, baik akad Ibro atau akad hibah, mestinya ada orangnya, karena harus ada mukhatabnya, harus ada khitabnya. Guys, Zaid, hutang kamu saya bebaskan. Perkara Zaid itu menjawab iya atau tidak urusan belakangan. Pokok saya sudah mengatakan sighot saya selesai, berarti Ibro saya sah. Nah, tapi lagi-lagi ini pendapat saya loh ya. Teman-teman yang ahli basul masail silahkan komentar sebanyak-banyaknya di video saya dan jangan lupa like. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.